Baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Sore hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan dengan judul Living by Faith atau hidup dengan iman. Nah saudara, iman adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kekristenan kita. Sejak kita percaya pada Yesus, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibutuhkan iman saudaraku, amin. Karena tanpa iman, firman Tuhan berkata tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita berkata bahwa saya anak Tuhan, saya orang Kristen, tapi saudara tidak memiliki iman, maka saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, jika nanti aku datang kembali ke dunia ini, adakah aku mendapati iman di bumi? So iman adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan hidup dengan iman. Banyak orang Kristen berpikir, living by faith atau hidup dengan iman hanya sebatas dia memahami bahwa Tuhan pasti memenuhi semua kebutuhan saya. Mereka berpikir hidup dengan iman artinya ketika saya berdoa Tuhan menyediakan semua yang saya perlukan. God's providence. Gak salah sih saudaraku, tapi sebenarnya hidup dengan iman lebih daripada itu. Kalau saudara hanya berpikir hidup dengan iman artinya Tuhan mencukupi semua kebutuhan saudara. Saya khawatir, jangan-jangan nanti saudara goyang iman saudara. Ketika Tuhan tidak menjawab atau tidak memberikan apa yang saudara minta. Nah saudara, yang dimaksud dengan hidup dengan iman bukan sekedar itu. Saya mau katakan sangat mudah untuk kita berkata bahwa hidup dengan iman ketika segala sesuatunya berjalan baik-baik saja. Ketika keuangan kita lagi oke, kita gampang berkata, saya hidup dengan iman. Ketika mungkin keluarga lagi oke, kita berkata, saya hidup dengan iman. Ketika mungkin kita sedang sehat, sedang gagah-gagahnya, kita berkata, saya hidup dengan iman. Tapi pertanyaannya, ketika situasi menjadi sulit, ketika mungkin saldo tabungan kita hampir habis, dan kita belum mendapatkan pekerjaan, kita belum mendapatkan proyek, masihkah kita hidup dengan iman? Ketika mungkin sakit kita belum disembuhkan, masihkah kita bisa berkata hidup dengan iman? Ketika mungkin orang yang kita kasihi tiba-tiba diambil oleh Tuhan, masihkah kita bisa berkata kita hidup dengan iman? Saya punya teman sekolah 20 tahun gak ketemu. Waktu SMA selesai dia kuliah ke luar negeri. Dan kami gak ketemu. Dan tahun lalu Tuhan izinkan ketemu lagi setelah 20 tahun. Dan waktu itu saya berbincang-bincang dengan dia. Dan gak lama setelah saya bertemu dengan lagi dan dia 1 bulan kemudian tiba-tiba saya dapat kabar istrinya sakit. Dirawat di rumah sakit. Gara-garanya awalnya gak bisa pup. 4 hari gak bisa pup akhirnya masuk rumah sakit. Dan saya besuk ke rumah sakit, saya doakan istrinya. Lalu setelah itu dokter melakukan tindakan di ususnya. Kita pikir udah selesai. Ternyata beberapa hari kemudian pendarahan lagi. Dan ternyata sudah menyebar menjadi kanker. Dan kankernya udah stadium 3B, cepat sekali. Dan waktu itu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan sembuhkan istri saya, Tuhan sembuhkan istri saya. Saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan istri saya. Dan berjalan waktu saudaraku. 2 bulan kemudian tiba-tiba istrinya kritis. Dan akhirnya istrinya meninggal dunia. Waktu istrinya meninggal, dia berkata, apakah Tuhan masih ada? Dia mulai meragukan, bukan hanya kebaikan Tuhan. Tapi dia mulai meragukan, apakah Tuhan masih ada? Dia meragukan keberadaan Tuhan. Saudara, justru di saat seperti inilah iman kita diuji. Apakah kita sungguh-sungguh hidup dengan iman? Nah hari ini kita akan belajar dari seorang nabi Habakuk. Bagaimana dalam persoalan kehidupannya, dia mengalami ketidakadilan di bangsanya. Dia melihat hal-hal yang tidak baik yang terjadi di bangsanya. Lalu dia mulai bertanya kepada Tuhan. Dan di sini kita akan belajar. Nabi Habakuk, dia hidup dengan iman. Mari kita buka bersama dalam kitab Habakuk pasal yang kedua. Ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama. Habakuk pasal yang kedua. Ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu. Dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu.
Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the righteous shall live by faith. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara, saya perlu sampaikan latar belakang daripada kisah ini. Pada saat Nabi Habakuk menulis kitab Habakuk ini, kondisinya pada saat itu diperkirakan tahun abad 7 sebelum Masehi. Dan pada waktu Habakuk hidup di tengah bangsa Yehuda yang melakukan banyak kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca pasal yang pertama, Habakuk pasal pertama, dia melihat kejahatan di bangsanya. Orang-orang Yehuda melakukan kejahatan, mereka menyembah dewa Baal. Bahkan mereka mempersembahkan anak-anaknya kepada dewa Molok, dikorbankan saudaraku. Mereka melakukan perzinahan, mereka melakukan kekejian di mata Tuhan. Dan Habakuk mulai bertanya, Tuhan, mengapa kau biarkan orang jahat itu? Mengapa kau tidak menghukum orang jahat itu? Lalu ketika Tuhan akhirnya menjawab Habakuk, dan Tuhan menjawab bahwa dia akan menggunakan bangsa Kasdim, bangsa Babel, orang kafir, untuk menghukum bangsa Yehuda. Dan ternyata jawaban Tuhan ini membuat Habakuk menjadi bingung. Dia gak habis pikir bagaimana mungkin Tuhan menggunakan orang jahat, orang kafir untuk menghukum orang benar, umat pilihan Tuhan. Dia gak habis pikir saudaraku. Dan hatinya menjadi susah, hatinya menjadi gelisah. Nah tapi di sini kita akan belajar bagaimana respon Habakuk. Walaupun dia gak mengerti jawaban Tuhan. Tapi Habakuk daripada dia berpikir untuk terus komplain sama Tuhan, dia marah sama Tuhan. Habakuk memilih untuk apa? Menunggu jawaban Tuhan. Nah inilah yang dimaksud dengan hidup dengan iman. Living by faith yang pertama means waiting for God to answer. Hidup dengan iman artinya menanti atau menunggu jawaban Tuhan. Habakuk, dia tidak mengerti bagaimana mungkin Tuhan bisa berdiam diri melihat kejahatan yang terjadi di bangsanya. Dan ketika akhir Tuhan menjawab bahwa dia akan menggunakan bangsa Kasdim, bangsa Babel untuk menghukum bangsa Yehuda. Itu membuat dia semakin bingung, membuat dia semakin gelisah hatinya. Tapi di situ kita melihat bagaimana Habakuk, dia memilih untuk menunggu jawaban Tuhan atas pertanyaan yang kedua. Ayat yang pertama kita baca. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk mempersiapkan dirinya untuk menerima jawaban Tuhan. Dia menunggu dengan sabar dan dia menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepada dia. Nah saudara, seringkali ketika kita datang sama Tuhan, kita seringkali membawa persoalan kita membawa mungkin keluh kesah kita. Ya, kita mulai curhat sama Tuhan. Wah, kita mungkin mengalami ketidakadilan dalam hidup kita. Kita melihat kenapa orang jahat itu tetap seakan-akan diberkati, nggak dihukum oleh Tuhan. Kenapa kita diperlakukan tidak adil? Mungkin kita bertanya seperti Habakuk. Dan masalahnya saudara, seringkali kita mulai datang sama Tuhan, kita berkeluh kesah sama Tuhan, kita mengadu sama Tuhan. Tapi kita nggak mau menunggu jawaban Tuhan. Kita nggak mau memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Sama seperti saat ini kan banyak ya, sekarang kita melihat di negara kita. Ketika kita mengalami masalah mungkin di rumah, di lingkungan rumah kita. Lalu kita mulai mengadu, ya ada layanan pengaduan masyarakat. Entah nomor hotline, entah website dan sebagainya. Nah seringkali kita hanya sebatas mengadu. Tapi kita gak mau menunggu jawabannya. Karena kita pikir kalau kita sudah ngadu nanti pasti beres sendiri. Dan kita gak mau menunggu jawaban itu. Nah seringkali kita dengan Tuhan seperti itu. Ketika ada masalah, kita datang sama Tuhan. Kita doa mungkin. Tapi setelah itu kita tinggalkan Tuhan. Kita gak mau menunggu jawaban Tuhan. Kenapa? Karena memang menunggu sesuatu yang gak enak. Setuju saudaraku? Yang namanya menunggu itu gak enak. Apalagi kalau ditunggu gak datang-datang. Apalagi kalau ditunggu kita gak tahu kejelasan kapan datangnya. Gak ada kejelasan. Itu gak enak saudaraku. Saya ingat berapa tahun yang lalu waktu saya masih single. Saya pernah pacaran dengan, bukan istri saya baik saudaraku ya. Saya masih mau tidur pulang dengan aman di rumah ya. Dengan mantan saya ya. Dan waktu itu saya anterin dia mau perawatan ke klinik kecantikan. Nah sebagai pacar yang baik saya anterin dong. Wah ke klinik kecantikan. Saya pikir hanya 1 jam lah paling perawatan ya. Dan saya anterin lalu setelah itu saya duduk di depan ruang tunggu. Pacar saya masuk perawatan.
Saya pikir paling 1 jam selesai. Lalu saya mulai tunggu di situ, saya baca majalah, saya nunggu. 1 jam berlalu, loh kok belum selesai? Saya mulai, saya tunggu lagi deh. Saya tunggu lagi, 2 jam saudaraku. Wah mulai gelisah hati saya. Saya mulai berdiri, saya mulai bangun, saya tanya sama resepsionis itu. Mbak ini kapan ya selesainya? Oh nggak tahu Pak, tunggu aja. Waduh, saya tunggu lagi saudaraku. Nah menunggu sesuatu yang nggak pasti, yang nggak jelas kapan selesai itu nggak enak. Anyway, saudara tahu akhirnya pacar saya keluar setelah berapa lama? 4 jam saudaraku. Ya, dan sejak itu saya katakan udah kamu pergi sendiri aja deh. Nah, menunggu sesuatu yang pasti nggak enak, betul? Apalagi ladies di sini yang menunggu kepastian dari cowoknya, nggak enak betul? Nggak enak saudaraku. Nah, banyak anak Tuhan gagal di sini. Ketika menunggu jawaban Tuhan, mereka nggak sabar. Karena memang untuk menunggu jawaban Tuhan dibutuhkan apa? Ketekunan dan kesabaran. Semua katakan ketekunan dan kesabaran. Dibutuhkan ketekunan dan kesabaran untuk menunggu jawaban Tuhan. Nah seringkali kita gak sabar, kita gak tekun. Kita doa, kita maunya langsung dijawab saat itu juga. Ya kan? Kita maunya langsung instan. Dan kita gak sabar menunggu jawaban Tuhan. Dan seringkali kita datang sama Tuhan, kita terlalu sibuk dengan urusan kita. Setelah kita doa mungkin terus kita balik lagi ke pekerjaan kita, ke urusan kita. Sehingga kita gak memberikan waktu untuk Tuhan berfirman. Ingat tadi Habakuk, dia naik ke menara. Menara bicara tentang tempat yang tinggi, high place. Itu bicara tentang ada yang menafsirkan menara doa, tempat dia bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah saya percaya orang yang naik ke menara artinya orang yang masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara mau menantikan jawaban Tuhan, tempat yang terbaik ada saudara mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi masalahnya seringkali kita terlalu sibuk. Kita gak punya waktu untuk menantikan Tuhan bicara. Kita terlalu sibuk dan kita gak menantikan firman Tuhan. Padahal saya mau katakan seringkali Tuhan justru berfirman pada saat kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Pada saat kita mulai menyembah Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui Roh Kudus yang ada di hati kita. Tuhan juga bisa berbicara ketika melalui kita membaca firman Tuhan. Kitab suci, Alkitab kita. Tuhan bisa berbicara di situ. Tapi masalahnya seringkali kita gak menyediakan waktu. Saya percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan hasil dan mendatangkan berkat yang luar biasa. Amin. Orang yang menantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali. Yesaya 40:31 berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Mungkin secara manusia kita gak kuat. Kalau kita terus menanti dengan kekuatan kita, ada batasnya. Ada batasnya, kita secara manusia gak kuat. Makanya saudara perlu masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, kita masuk dalam rest, perhentian. Kita masuk dalam perhentian, artinya apa? Kita menyingkir dari semua kesibukan kita. Kita mulai berdua dengan Tuhan. Nah seringkali banyak anak Tuhan gagal di sini. Mereka gak punya waktu untuk menantikan Tuhan. Mereka gak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Padahal disitulah Tuhan seringkali berfirman kepada kita. Tuhan sering menyatakan jawaban-jawabannya pada saat kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya berdoa untuk setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang belajar. Kalau kita berkata saya mau hidup dengan iman. Mari belajar menanti jawaban Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Dengan sikap hati yang beriman. Percaya kepada Tuhan. Kita mulai menantikan Tuhan. Disitulah Tuhan akan berfirman. Saya percaya. Disitulah Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita tetap punya semangat. Untuk terus percaya dan menantikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudaraku. Di Alkitab kita bisa melihat bagaimana ada 2 orang wanita yang menantikan Tuhan. Wanita yang pertama bernama Hana. Pada saat itu Hana, dia mandul, dia gak punya anak. Dia punya suami yang bernama Elkana. Dan karena Hana mandul, akhirnya Elkana menikah lagi dengan istri yang kedua yang bernama Penina. Dan sejak hari itu penderitaan Hana dimulai. Ya biasa ya, istri muda kejam sama istri tua. Ya karena istri tuanya gak punya anak. Pada zaman itu wanita mandul adalah aib bagi bangsa Israel. Dan Hana mulai menderita di situ. Dia mengalami penderitaan Lord. Dia dihina oleh Penina. Suaminya mungkin kasih sayangnya beda.
Dia mengalami itu semua, mengalami ketidakadilan. Tapi apa respon Hana? Dia mulai datang sama Tuhan. Dia mulai berdoa ke bait Allah. Artinya dia mulai datang sama Tuhan. Dia mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Dan di situ Tuhan mendengar doa Hana. Dan Tuhan menjawab lewat siapa? Lewat Nabi Eli. Dikatakan bahwa tahun depan kamu akan memiliki anak. Dan betul saudara, digenapi firman Tuhan. Tahun berikutnya Hana punya anak yang bernama Nabi Samuel. Tapi berbeda dengan wanita yang kedua. Sama-sama seorang wanita yang mandul, yaitu Sarah, istri Abraham. Sarah mandul gak punya anak. Tuhan sudah berfirman bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Tapi Sarah tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Akhirnya apa? Dia mulai memberikan Hagar, pembantunya, kepada Abraham. Saudara, yang namanya laki-laki dikasih gadis muda, wah langsung dicaplok saudara. Ya itu seperti kucing dikasih ikan asin, dicaplok. Abraham langsung ambil. Dan akhirnya apa? Hagar melahirkan Ismail. Apakah selesai masalahnya? Justru tidak. Sejak hari terjadi pertengkaran di keluarga Abraham. Dan bukan hanya sampai di situ, sampai hari ini. Keturunan Ismail dan keturunan Ishak, yaitu bangsa Arab dan bangsa Israel, sampai hari terus bertengkar. Saudara lihat, ketika kita gak sabar menanti jawaban Tuhan, kita pakai dengan cara-cara kita. Bukan berakhir dengan kebaikan, tapi berakhir dengan kehancuran. So hari ini, mari kita belajar menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Yaitu kita mau menunggu jawaban Tuhan dengan tekun dan sabar. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan living by faith? Yang kedua, living by faith means obeying God. Hidup dengan iman berarti mentaati Tuhan. Kita baca ayat yang kedua. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu. Dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ketika akhirnya Tuhan menjawab pertanyaan Nabi Habakuk. Alkitab tidak menuliskan berapa lama Habakuk menunggu, mungkin 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tapi ketika akhirnya Tuhan menjawab. Apa respon Habakuk? Habakuk memilih untuk taat akan setiap perintah Tuhan. Ketika Tuhan menyampaikan jawabannya, Tuhan memerintahkan, tuliskanlah itu pada loh-loh, supaya orang lewat bisa membacanya. Tulis yang besar-besar, supaya orang bisa membacanya. Itu adalah jawaban Tuhan atas pertanyaan Habakuk. Dan saudara tahu jawaban Tuhan apa? Bahwa jawaban Tuhan, dia akan menghukum bangsa Yehuda. Dia juga akan menghukum bangsa Babel. Dan ketika Habakuk menerima pesan Tuhan ini, itu sesuatu yang di luar pikiran dia. Kalau dia melakukan apa perintah Tuhan, dia punya resiko, yaitu apa? Karena perintah Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak baik. Bukan tentang berkat, bukan tentang mujizat, tapi tentang hukuman. Bahwa bangsa Yehuda akan dihukum, mereka akan dibuang ke Babel, mereka akan jadi budak. Itu berita yang tidak baik. Dan itu penuh dengan resiko, saudaraku. Bisa saja orang ketika melihat Habakuk menulis hukuman itu dengan besar-besar. Mereka bisa marah, mereka bisa mungkin melempar Habakuk dengan batu. Mereka bisa menganggap Habakuk orang gila. Mereka gak percaya dengan Habakuk. Itu resiko yang dihadapi oleh Habakuk. Tapi Habakuk memilih untuk taat akan setiap perintah Tuhan. Saudara, berapa banyak seringkali kita berdoa sama Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita. Tapi ternyata jawaban Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan pikiran kita. Dan kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai gak percaya sama Tuhan. Dan akhirnya kita tidak taat akan setiap perintah Tuhan. Berapa banyak mungkin di sini ibu-ibu. Ketika engkau sedang berdoa untuk suamimu. Tuhan, pulihkan suamiku. Mungkin suaminya gak pulang-pulang. Kayak Bang Toyib udah 2 kali lebaran gak pulang-pulang. Ya, punya perempuan lain. Lalu dia mulai berdoa, Tuhan pulihkan suamiku, pulihkan keluargaku. Lalu Tuhan mulai berfirman, ampuni suamimu. Tiba-tiba dia, kok saya Tuhan? Dia dong yang harus minta ampun. Dia harus minta ampun sama Tuhan, dia harus minta ampun sama saya. Kenapa saya harus ngampuni dia? Saudara mulai tidak percaya sama Tuhan. Dan saudara mulai tidak taat akan setiap perintah Tuhan. Mungkin juga ketika kita sedang berdoa untuk keluarga kita yang belum diselamatkan. Mungkin keluarga orang tua saudara kita.
Lalu kayak Tuhan berfirman, pergi beritakan Injil pada mereka. Lalu kita mulai, oh Tuhan, jangan saya dong Tuhan. Suruh pendeta saya aja, suruh core leader saya aja. Jangan saya Tuhan. Berapa kali seringkali kita gak taat ketika Tuhan memberikan perintah. Tapi orang yang hidup dengan iman adalah orang yang taat akan setiap perintah Tuhan. Amin. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya. Kita lihat contoh di Alkitab dalam Ibrani 11 ayat ke-8. Saya kita baca sama-sama saudaraku. Ibrani 11 ayat 8. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara perhatikan, karena iman Abraham taat. Iman dan ketaatan gak bisa dipisahkan. Kalau kita berkata saya beriman pada Tuhan Yesus, saya punya iman. Maka saudara harus taat akan setiap perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena iman dan ketaatan gak bisa dipisahkan. Kalau saudara berkata saudara punya iman tapi saudara gak taat pada perintah Tuhan, artinya saudara gak beriman. Tapi orang yang beriman, sungguh-sungguh beriman, dia pasti taat akan setiap perintah Tuhan. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tempat ayahnya, dari rumah ayahnya, Tuhan belum kasih tahu kemana tujuannya. Tuhan cuma suruh, hai Abraham keluar dari kemah ayahmu. Pergi ke satu negeri yang akan kuberikan kepadamu. Tapi belum tahu negeri yang mana, tempatnya gak jelas. Nah kalau saudara jadi Abraham, kira-kira gimana? Saudara kan pasti ragu, Tuhan bercanda kali. Suruh pergi tapi gak tahu kemana tujuannya. Dan Abraham harus melewati padang gurun dengan segala resikonya. Dia meninggalkan padahal di rumah ayahnya sudah enak, ada fasilitas yang terbaik. Tapi dia harus tinggalkan itu, dia harus pergi ke satu tempat yang dia gak tahu. Lalu penuh dengan resiko lewat padang gurun. Kita tahu cuacanya padang gurun luar biasa. Kalau siang panas-panas banget, malam dingin banget. Belum lagi ancaman dari binatang buas. Ancaman dari perampok-perampok. Tapi Abraham karena iman, dia taat akan setiap perintah Tuhan. Dan kita tahu pada akhirnya Abraham menerima janji Tuhan. Negeri, tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Itu sebabnya gak heran Abraham disebut dengan bapa orang beriman. Karena dia taat akan setiap perintah Tuhan. So hari ini kalau saudara berkata saya orang hidup dengan iman. Artinya saudara mau taat akan setiap perintah Tuhan. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, sekalipun gak masuk akal. Saudara mau taat kan? Karena saudara percaya perintah Tuhan adalah yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudaraku. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hidup dengan iman? Yang ketiga, living by faith means waiting for God to act. Hidup dengan iman berarti menunggu Tuhan bertindak. Kita baca ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kalau saudara baca pasal 2, keseluruhan pasal 2. Saudara akan melihat bahwa Tuhan menjawab Habakuk dengan mengatakan kepadanya bahwa Tuhan sebenarnya cukup sadar dengan kejahatan yang terjadi di bangsa Yehuda. Tuhan sadar dengan kejahatan dilakukan oleh bangsa Babel. Dan bahwa Tuhan akan menghukum mereka pada waktunya. Nah nubuatan atau visi ini untuk kemudian hari. Tepatnya 70 tahun setelah itu. Bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Babel. Dan Tuhan menyuruh Habakuk itu apa? Menunggu. Dan tetap percaya bahwa harinya akan tiba. Di mana Tuhan akan menghakimi dosa Babel. Tuhan akan menepati janjinya saat penghakiman telah ditentukan oleh Tuhan. Intinya Tuhan mau berkata kepada Habakuk, sabarlah, aku akan melakukan rencanaku sesuai dengan garis waktuku dan bukan dengan garis waktumu. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Amin. Tuhan gak pernah terburu-buru, Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Kapan dia akan melakukannya. Kepada siapa dia akan melakukannya. Mengapa dia melakukannya. Dan bagaimana dia akan melakukannya. Tuhan sudah punya rencana itu semua. Yang Tuhan mau kita belajar itu apa? Menunggu Tuhan bertindak. Tapi masalahnya seringkali kita gak sabar tadi. Dan seringkali kita berusaha, seakan kita mencoba membantu Tuhan dengan usaha kita. Dan akhirnya kita mengalami kegagalan dan kehancuran. Tuhan tidak membutuhkan bantuan kita, meskipun seringkali dia membutuhkan partisipasi kita. Hidup dengan iman berarti menunggu Tuhan
bertindak. Nah, perintah pada ayat 3 ini saudaraku diikuti dengan sebuah janji. Dikatakan nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Ketika Tuhan menyampaikan pesan nubuatan bahwa bangsa Babel akan dihukum, Tuhan meminta Habakuk untuk menantikan saatnya itu tiba. Karena Tuhan adalah Allah yang setia, Dia berjanji, Dia pasti menggenapi janjinya. Apa yang harus kita lakukan? Mazmur 37 ayat 56 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Hidup dengan iman berarti menunggu Tuhan menepati janjinya sesuai dengan jadwalnya Tuhan, bukan dengan jadwalnya kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Dan kita tetap percaya, tetap beriman bahwa Tuhan pasti bertindak. Tapi pada waktunya Tuhan, bukan dengan waktunya kita. Saya ingat sebuah kisah di Alkitab. Pada saat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dalam Yohanes pasal yang ke-6. Pada saat itu Maria dan Marta mengirim utusan kepada Yesus. Katakan, Guru, saudara kami Lazarus sakit keras. Segera pulang. Doakan dia supaya dia sembuh. Nah, ketika Yesus mendengar berita itu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Alkitab mencatat, Yesus sengaja tinggal 2 hari lamanya di kota itu. Dia gak langsung ke Betania untuk berdoa bagi Lazarus. Yesus sengaja tinggal 2 hari situ. Dan setelah 2 hari Yesus berangkat ke kota Betania. Dan ingat zaman dulu belum ada WUS, belum ada pesawat, saudaraku. Lewat perjalanan darat itu butuh waktu beberapa hari. Dan ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus sudah meninggal 4 hari lamanya. Lalu Maria dan Marta berkata, Guru, seandainya engkau datang lebih cepat, mungkin Lazarus gak akan mati. Tapi sekarang Lazarus sudah mati. Dengan kata lain mereka berkata, Tuhan Yesus, percuma engkau datang hari, sudah terlambat. Lazarus sudah mati. Menurut Maria dan Marta, Yesus sudah terlambat. Tapi menurut waktunya Tuhan, belum terlambat. Dan akhirnya Lazarus dibangkitkan. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Hidup dengan iman berarti menunggu Tuhan menepati janjinya sesuai dengan jadwalnya. God may not answer when you want Him to, but He always answers on time. Tuhan mungkin tidak menjawab saat Anda menginginkannya, tapi Dia selalu menjawab tepat waktu. Amin. Seringkali kan kita maunya langsung dijawab instan saat itu juga. Tapi Tuhan punya jadwal sendiri. Tuhan punya agenda sendiri. Jadwal Tuhan bukan jadwalnya kita. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Tapi percayalah, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Sekali yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan hidup dengan iman? Yang keempat, living by faith means rely on God. Hidup dengan iman berarti mengandalkan Tuhan. Kita baca ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, pada saat itu saudaraku, bangsa Babel, orang-orang Kasdim itu, mereka sangat percaya dengan kekuatan diri mereka. Yang mereka membusungkan dadanya. Karena pada saat itu bangsa Babel adalah bangsa yang kuat. Bangsa yang punya angkatan perang militer yang hebat, saudaraku. Dan pada saat itu setengah dari kerajaan di dunia, hampir setengah dikuasai oleh bangsa Babel. Itu sebabnya mereka menjadi sombong. Mereka menjadi arogan. Mereka berpikir bahwa mereka adalah bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Dan mereka mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka mulai memuaskan nafsu mereka. Mereka mengorbankan para tawanan. Mereka hidup dalam kejahatan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Kerajaan Babilonia akhirnya jatuh pada tahun 539 sebelum Masehi. Sekitar 70 tahun setelah nubuatan ini diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Habakuk. Mereka dihancurkan seperti yang dijanjikan Tuhan. Karena mereka memilih untuk percaya pada diri mereka sendiri daripada percaya kepada Tuhan. Dari ayat ini saudaraku, kita memiliki sebuah prinsip Injil. Yaitu bahwa orang benar akan hidup oleh iman. The righteous shall live by faith. Orang yang menyombongkan dirinya akan hancur, akan binasa. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Kesombongan hanya akan menghancurkan diri kita. Ada sebuah ilustrasi yang bagus sekali. Ada seekor lebah
dia jatuh ke dalam secangkir atau dalam gelas kopi, saudaraku. Dan ketika lebah ini jatuh dalam gelas kopi, dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Dan dia mulai berputar-putar sekeliling gelas itu. Dia mulai cari jalan keluar, dia berputar-putar. Dan dia tidak menemukan jalan keluar. Dan akhirnya dia mati, binasa. Padahal kalau seandainya dia mau mengangkat wajahnya, dia melihat ke atas. Sebenarnya di ataslah jalan keluar itu. Amin, saudara. Sedemikianlah hidup kita dengan Tuhan. Seringkali kita jatuh dalam masalah, dalam persoalan. Kita mulai berputar-putar mencari jalan keluar. Dengan kekuatan kita. Dengan mungkin mengandalkan koneksi kita, mengandalkan uang kita. Dan akhirnya kita gak menemukan jalan keluar. Dan akhirnya kita hancur binasa. Tapi seandainya kita mengangkat wajah kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Disitulah sumber pertolongan kita. Amin. Ketika kita mengangkat tangan kita, artinya apa? Kita mulai mengandalkan Tuhan. Kita mulai percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dengan cara yang ajaib. Disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Orang yang hidup dengan iman adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan hidup dan mengalami keberhasilan. Kita baca ayat terakhir, Yeremia 17, ayat 7-8. Kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan Tuhan di sini dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata bataj, artinya percaya dan penyerahan total untuk dikontrol dan dikuasai oleh Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan artinya dia percaya dan menyerahkan hidupnya untuk dikontrol dan dikuasai oleh Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris Yeremia 17 ayat 7 tadi dari New English Translation dikatakan, "My blessing is on those people who trust in me, who put their confidence in me." Berkatku ada atas orang-orang yang percaya kepadaku, yang menaruh kepercayaannya kepadaku. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu bicara tentang orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya sekedar percaya, tapi menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Serta berakar kuat di dalam Tuhan. Ini yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa mengandalkan Tuhan bukan hanya ketika kita terjepit baru kita datang sama Tuhan. Namun mengandalkan Tuhan adalah bagaimana seluruh hidup kita percaya kepada Tuhan dan kita mulai mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pastor, apa bedanya percaya dan mempercayakan? Analoginya seperti ini. Ketika saudara mau mengurus KTP misalnya atau mengurus akte lahir. Nah, sebenarnya saudara bisa minta bantuan kepada Pak RT saudara untuk mengurus. Karena memang dia adalah pejabat pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengurus. Tapi saudara gak percaya nih sama si Pak RT ini. Saudara berkata, Pak RT saya gak benar. Kerjanya lambat, orangnya males. Udahlah, saya ngurus sendiri aja. Saudara datang ke dinas catatan sipil, saudara ngurus sendiri. Nah, demikianlah kita dengan Tuhan seringkali. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat. Tapi kita gak mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Kita masih berusaha dengan kekuatan kita, dengan cara-cara kita. Dan akhirnya kita gagal. Kita gak bisa mengalami keberhasilan dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa mengandalkan Tuhan bukan sekedar percaya. Tapi kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan juga artinya ada sebuah kita bergerak aktif. Mengandalkan Tuhan bukan sikap pasif di mana kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan kemudian kita berdiam diri, berharap semua dapat diselesaikan. Mengandalkan Tuhan merupakan tindakan aktif dengan melakukan bagian kita. Tapi dengan sikap hati percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita dalam menghadapi segala sesuatu. Amin. Jadi mengandalkan Tuhan adalah sikap aktif. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita, tapi kita melakukan bagian kita. Saudara ingat kisah Daud dan Goliat. Pada saat Goliat menantang duel dengan Daud, Goliat datang dengan segala kekuatannya. Dia mengandalkan kekuatannya. Karena Goliat adalah prajurit perang. Dia dilatih perang sejak kecil. Dia punya pengalaman perang yang hebat. Dia punya persenjataan yang kuat. Dia tinggi besar raksasa. Dia mengandalkan kekuatannya.
Dan apa akhirnya? Goliat akhirnya dikalahkan oleh Daud. Tapi berbeda dengan Daud. Daud datang menghadapi Goliat bukan dengan kekuatannya sendiri. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Samuel dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, kata Daud. Dia percaya bahwa Tuhan sudah menyerahkan Goliat pada Daud. Dia percaya bahwa dia pasti mengalahkan Goliat. Tapi apakah Daud berdiam diri? No. Daud mulai mengambil 5 batu di sungai. Dia mulai membawa umban. Lalu dia punya strategi untuk apa? Menembak tepat di dahinya Goliat. Dan akhirnya Goliat berhasil dikalahkan. Dari kisah ini kita belajar bahwa mengandalkan Tuhan bukan sekedar tindakan pasif do nothing. Tapi kita punya sikap hati percaya sama Tuhan. Dan kita mempercayakan seluruh hidup kita sama Tuhan. Dan kita melakukan bagian kita. Karena kita percaya saat kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kalau hari ini saudara sedang berdoa mungkin untuk supaya saudara naik kelas, lulus ujian. Tapi saudara gak pernah belajar. Kira-kira bisa gak naik kelas? Gak bisa. Ada bagian yang harus saudara kerjakan. Saudara harus belajar dengan baik. Kalau saudara mungkin di sini sedang berdoa untuk meminta pekerjaan. Tapi saudara gak pernah kirim CV. Saudara diam saja di rumah menunggu kerjaan datang. Gak bisa. Ada bagian kita, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tetap percaya tapi dia melakukan bagiannya. Demikian juga di sini kalau ada wanita-wanita yang menunggu jodohnya, yang menunggu pujaan hatinya, udah kepala 3 nih pester, belum ada tanda-tanda cowok yang mendekat. Lalu saudara hanya diam di rumah, mengurung diri, gak pernah keluar, gak pernah bergaul. Gak mungkin dapat jodoh. Kan gak mungkin jodoh tiba-tiba turun dari langit, jatuh depan saudara. Itu hanya Mr. Bean saudara seperti itu. Tapi saudara harus melakukan bagian. Demikianlah orang yang mengandalkan Tuhan. Di satu sisi kita percaya sama Tuhan. Tapi di sisi yang lain kita terus melakukan bagian kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan. Ini yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan. Mempersiapkan diri dan mengandalkan Tuhan seharusnya berjalan bersama-sama. Mengandalkan Tuhan bukan sikap pasif tapi aktif. Yaitu melakukan bagian kita. Dengan sikap hati yang percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dalam ayat yang ke-8, Yeremia 17:8 tadi dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu seumpama pohon yang ditanam di tepi air dan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Pohon ini tetap hijau daunnya, bahkan tetap menghasilkan buah dalam tahun kering sekalipun. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi seandainya saudara bayangkan ya, saudara masuk ke sebuah hutan, itu lagi musim kering, musim kemarau. Semua pohon kering. Ya, tapi ada satu pohon yang tetap hijau daunnya, tetap berbuah. Kenapa? Ternyata pohon ini ditanam di tepi aliran sungai. Sehingga dia merambatkan akarnya mencari aliran sungai, mencari air kehidupan. Itu sumber kehidupan bagi pohon itu. Sehingga pohonnya bisa tetap berbuah. Demikianlah hidup kita. Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan bukan sekedar, oh kalau kita punya masalah, kita baru cari Tuhan, kita baru datang sama Tuhan. Istilahnya kalau kita kefefet, the power of kefefet. Tahu kefefet sudah terdesak. Banyak kan orang Kristen gitu, kalau terdesak baru cari Tuhan, baru doa. Padahal sebenarnya orang yang mengandalkan Tuhan itu artinya berawal dari hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dia berakar kuat kepada Tuhan. Artinya dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Setiap hari, bukan hanya ketika ada masalah baru dia datang berdoa sama Tuhan. Tapi setiap hari orang yang mengandalkan Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan. Dia membangun hubungan yang kuat, hubungan yang intim. Itu sebabnya ketika ada tahun kering sekalipun, dia gak takut. Imannya tetap kuat, kenapa? Itu dibangun dari hubungan yang intim, akar yang kuat di dalam Kristus. Hari ini saya berdoa kita semua jadi orang-orang yang sungguh mengandalkan Tuhan. Karena mengandalkan Tuhan, artinya kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita berakar kuat di dalam Tuhan. Pemain musik kita siapkan diri. Hidup dengan iman, artinya kita mengandalkan Tuhan. Yaitu kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Seperti akar pohon tadi yang terus bergerak mencari sumber air. Demikianlah kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan dia tahu disitulah ketika dia jauh dari Tuhan, dia akan mengalami kematian. Seperti pohon tanpa air dia akan mati. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita membangun hubungan, akar yang kuat dalam Kristus. Maka kita akan tetap menghasilkan buah dan kita akan tetap berbuah. Yang setuju katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudaraku. Saya mau tutup khotbah hari ini dengan kesimpulan living by faith atau hidup dengan iman. Saya mau singkat dengan 4M supaya kita gampang ingat nih saudaraku. Yang pertama, menanti jawaban Tuhan. Hidup dengan iman artinya kita mulai menanti jawaban Tuhan. Dibutuhkan ketekunan dan kesabaran
dalam menantikan jawaban Tuhan. Kita perlu masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menanti Tuhan berfirman. Ambil waktu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti berfirman. Yang kedua, hidup dengan iman artinya mentaati Tuhan. Apapun perintah Tuhan, sekalipun mungkin gak masuk akal. Sekalipun penuh dengan resiko, belajar taat. Karena iman gak bisa dipisahkan dengan ketaatan. Hidup dengan iman juga artinya menunggu Tuhan bertindak. Percayalah bahwa Dia pasti akan bertindak. Tapi bukan dengan waktunya kita, tapi dengan waktunya Tuhan. Bukan dengan jadwal kita, tapi dengan jadwalnya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan yang keempat, orang yang menghidup dengan iman adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Dia percaya pada Tuhan. Dan dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan dia terus membangun akar yang kuat, hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Saya berdoa kita semua menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dengan iman. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku.